Halo teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kalian ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sering kita temui setiap hari, yaitu hoax. Coba deh kita jujur, berapa kali dalam sehari kita menerima pesan di WhatsApp, Instagram, atau Facebook yang isinya berita mengejutkan, kadang tentang politik, kadang tentang kesehatan, kadang tentang isu sosial. Lalu entah kenapa, jari kita gatal ingin langsung share, seolah-olah kita sedang menyelamatkan orang lain. Padahal disitulah jebakannya. Karena tidak semua yang kita terima itu benar. Hoax itu bukan sekadar berita bohong. Hoax adalah racun psikologis. Kenapa saya bilang begitu? Karena hoax bekerja dengan cara menyentuh emosi kita, bukan logika kita. Hoax biasanya dibuat agar kita merasa takut, marah, atau terkejut. Dan saat emosi itu muncul, logika kita lumpuh. Kita jadi mudah percaya, lalu dengan cepat membagikan tanpa berpikir panjang. Filsuf Yunani kuno, Plato pernah bilang, orang bijak berbicara karena mereka punya sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Dan saya kira, di era digital, pepatah itu bisa kita ubah menjadi, orang bijak membagikan sesuatu karena itu benar. Orang bodoh membagikan sesuatu karena itu heboh. Mari kita masuk sedikit ke psikologi. Ada fenomena namanya confirmation bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan apa yang mereka yakini. Contoh sederhana, kalau seseorang sudah tidak suka dengan tokoh politik tertentu, begitu ada berita jelek tentang tokoh itu, meskipun hoax, dia akan cepat percaya. Kenapa? Karena berita itu menguatkan kebenciannya. Disinilah bahayanya. Hoax bukan hanya menipu pikiran kita, tapi juga memanfaatkan kelemahan psikologis kita. Sekarang bayangkan, kalau satu orang menyebar hoax, mungkin pengaruhnya kecil. Tapi kalau ribuan orang menyebar bersamaan, itu seperti meneteskan racun ke dalam air minum masyarakat. Lama-lama semua orang keracunan. Hoax bisa membuat orang panik, saling benci, bahkan bisa menyebabkan pertengkaran nyata di dunia nyata. Kita lihat sendiri, banyak perpecahan di masyarakat yang awalnya hanya dari sebuah postingan hoax. Jadi ketika kita menyebarkan hoax, sadar atau tidak, kita sedang menambah luka di dalam masyarakat. Saya ingin kita lihat dari sudut pandang yang lebih filosofis. Kita sering mengaku ingin dunia ini lebih damai, lebih adil, lebih jujur. Tapi pertanyaan besar, bagaimana dunia bisa damai kalau kita sendiri ikut menebar kebohongan? Rasulullah SAW pernah bersabda, cukuplah seseorang disebut pendusta bila ia menceritakan semua yang ia dengar. Artinya, bahkan hanya dengan menyalin tempel berita tanpa verifikasi, kita sudah dianggap bagian dari kebohongan itu. Maka kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang berkontribusi pada kebaikan, langkah pertama adalah menahan jari kita dari menyebarkan hoax. Sekarang, mari kita bicara langkah nyata. Bagaimana caranya agar kita tidak jadi korban, sekaligus tidak jadi penyebar hoax? Pertama, jeda 5 detik sebelum share, biasakan untuk berhenti sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, kalau ini bohong, apa akibatnya kalau saya bagikan? Pertanyaan sederhana ini bisa jadi tameng. Kedua, cek sumber asli. Jangan percaya hanya karena banyak orang share. Banyak orang salah bukan berarti benar. Cari sumber berita resmi atau situs pemeriksa fakta. Ketiga, gunakan akal sehat, bukan emosi. Kalau suatu berita membuat kita terlalu marah, terlalu takut, atau terlalu bersemangat, itu justru tanda harus curiga. Karena hoax bekerja lewat emosi. Keempat, jangan malu menghapus atau mengakui salah. Kalau kita terlanjur menyebarkan dan ternyata salah, akui. Hapus. Itu bukan kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab moral. Teman-teman, dunia ini penuh dengan suara. Ada suara kebenaran, ada suara kebohongan. Dan di antara keduanya, kitalah yang memilih. Apakah mau jadi penerus cahaya atau malah penerus kegelapan? Bayangkan kalau setiap orang menolak menyebarkan hoax, maka berita palsu itu akan mati dengan sendirinya. Karena hoax ibarat api, kalau tidak ada bahan bakar, dia padam. Maka setiap kali kita menolak menyebarkan hoax, sesungguhnya kita sedang memadamkan api kecil yang bisa jadi bencana besar. Saya ingin menutup dengan sebuah refleksi. Kebenaran itu seringkali tidak menarik. Dia sederhana, dia tenang,
dia tidak heboh. Sedangkan kebohongan selalu tampil dramatis, penuh sensasi dan cepat menyebar. Tugas kita sebagai manusia berakal adalah memilih jalan yang benar, meskipun tidak populer. Karena pada akhirnya, kualitas diri kita bukan diukur dari seberapa banyak yang kita sebarkan, tapi dari seberapa benar yang kita sebarkan. Jadi, mulai sekarang, stop hoax. Jadilah penjaga kebenaran, bukan penyebar kebohongan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga pesan ini bisa menjadi pengingat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.